Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang Bapak dan Ibu sentuh leher bagian belakang atau pergelangan tangan masing-masing. Lalu rasakan denyut alirannya pelan-pelan. Apakah terasa kaku menusuk, sensasi berat di kepala saat bangun tidur, atau telapak kaki sering terasa tebal dan dingin? Hari ini kita akan membongkar keajaiban alami yang sangat luar biasa dari kebiasaan menyantap ubi ungu kuku setiap pagi untuk melembutkan kembali dinding pembuluh darah lansia. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa heran, mengapa ubi ungu yang harganya sangat murah di pasar tradisional ini sering dinamakan oleh para ahli gizi sebagai makanan emas pelindung jantung? Ternyata, di dalam warna ungu pekatnya yang cantik, tersimpan kandungan senyawa antioksidan super yang sangat dahsyat jika dikonsumsi dengan cara dikukus secara tepat di pagi hari. Zat alami ini mampu membantu membersihkan plak dan melenturkan kembali saluran darah yang kaku. Di dalam video interaktif kali ini, saya Dr. Ivan Ali dari saluran Sobat Sehat Penyakit. Dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membedah secara tuntas rahasia medis di balik ubi ungu kukus ini. Tolong pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan di bab keempat dengan sangat teliti. Karena di sana saya membeberkan panduan takaran mikro yang paling pas dan aman bagi organ dalam. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, agar saluran kekeluargaan kita ini terus berkembang. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita coba renungkan bersama mengapa tekanan darah kita seringkali naik meroket dan leher terasa amat kaku saat usia memasuki kepala 6. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita tidak lagi selentur waktu muda. Endapan lemak kolesterol dan radikal bebas dari sisa makanan harian perlahan-lahan menempel di dinding dalam pembuluh, membuat jalurnya menjadi sempit, kaku, dan keras bagaikan selang air tua yang mengering. Coba bayangkan, pembuluh darah di dalam tubuh Bapak dan Ibu itu ibarat sebuah selang air plastik di halaman rumah yang sudah bertahun-tahun terpanggang terik matahari. Dinding dalam selang tersebut mulai tertutup kerak lumut yang tebal, membuat alirannya tersumbat dan tekanan air di dalamnya melonjak kencang. Akibatnya, mesin pompa air harus bekerja ekstra keras menekan cairan, hingga akhirnya membuat seluruh saluran bergetar hebat dan rawan pecah secara mendadak. Proses kerusakan dinding pembuluh darah ini berjalan sangat perlahan tanpa menimbulkan gejala yang mencolok. Di tahap awal penuaan raga, kerak kalsium dan gumpalan lemak kotor akan mengikat jaringan selaput endotel, membuat rongga kapiler kehilangan kemampuan alaminya untuk melebar saat darah dipompa. Penurunan elastisitas ini memaksa jantung berdetak lebih cepat hanya untuk mengalirkan pasokan oksigen menuju ke sel-sel jaringan otak dan organ vital lansia. Kondisi sirkulasi darah yang memburuk ini lambat laun akan merusak fungsi saringan mikro di dalam ginjal orang tua kita. Ketika pembuluh kapiler ginjal dipaksa menahan tekanan darah yang terlalu tinggi, dinding penyaringnya akan mengalami goresan halus dan kelelahan jaringan. Akibatnya, pemulangan racun metabolisme menjadi terhambat dan cairan kotor mulai tertahan di dalam jaringan otot, memicu pembengkakan di sekitar mata kaki dan betis saat sore hari. Penyempitan dan kekakuan pembuluh darah ini pemicu utama timbulnya rasa pusing berputar, dada berdebar, serta tumpukan racun mikro di ujung saraf tepi yang membuat telapak kaki terasa dingin dan kebas. Rasa cemas akan ancaman stroke atau serangan jantung ini seringkali membuat orang tua kita menjadi cemas, takut beraktivitas, dan kehilangan keceriaan masa tua. Padahal, masa tua seharusnya dipenuhi oleh kebebasan bergerak, rasa nyaman di tubuh, serta kedamaian batin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahukah Anda bahwa warna ungu pekat pada daging ubi ungu sesungguhnya berasal dari pigmen alami bernama antosianin? Di dalam sirkulasi darah laga kita, senyawa antosianin ini bertindak sebagai pembersih plak dan perisai pembuluh darah alami yang sangat kuat. Zat aktif ini secara aktif menetralkan radikal bebas, mencegah oksidasi kolesterol jahat, serta menjaga dinding pembuluh darah tetap licin, lentur, dan bebas dari sumbatan.
tidak hanya mengandung antosianin pelindung sirkulasi. Ubi ungu kukus juga dibekali oleh racikan mineral murni berupa kalium dan magnesium alami tingkat tinggi. Kehadiran kalium sangat penting untuk membantu melepaskan kelebihan garam natrium kotor keluar dari sirkulasi darah melalui urin, sehingga angka tekanan darah tinggi dapat turun, merosot secara stabil. Sementara itu, magnesium bertindak merelaksasi dinding otot pembuluh darah agar alirannya tidak tegang. Keunggulan lain dari ubi ungu kukus ini adalah kemampuannya dalam menstabilkan kadar gula darah lansia karena memiliki indeks glikemik yang sangat rendah. Karbohidrat kompleks dan serat larut di dalamnya diserap secara perlahan oleh usus halus, sehingga tidak memicu lonjakan gula darah mendadak setelah sarapan. Dengan aliran darah yang encer, bersih, dan gula yang terkontrol, beban kerja pompa dada Bapak dan Ibu akan berkurang drastis setiap harinya. Kehadiran serat polisakarida unik di dalam daging ubi ungu ini juga berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan bakteri baik di dalam saluran cerna lansia. Mikroflora usus yang seimbang akan memproduksi asam lemak rantai pendek yang sangat berguna untuk meredakan peradangan sistemik di seluruh jaringan pembuluh darah. Dengan meredanya peradangan ini, dinding kapiler yang tadinya rapuh dan kaku akan kembali pulih secara bertahap menuju kondisi semula. Kebiasaan mengolah ubi ungu dengan cara dikukus merupakan teknik terbaik untuk mempertahankan keutuhan zat antosianin agar tidak rusak meluruh ke dalam air rebusan. Proses pengukusan sederhana dengan suhu sedang menjaga rantai nutrisi dan enzim alaminya tetap utuh 100%. Inilah alasan mengapa ubi ungu kukus sangat cepat diserap oleh pencernaan lansia dan memberikan dorongan energi serta kesegaran raga secara instan tanpa memberatkan kerja lambung. Perlu Bapak dan Ibu pahami pula bahwa serat pektin alami di dalam ubi ungu bekerja sangat lembut mengikat ampas kolesterol kotor di dalam saluran cerna sebelum sempat diserap masuk ke dalam sirkulasi darah. Antioksidan alaminya bekerja bagaikan pendingin yang menenangkan peradangan di pembuluh kapiler, sehingga rasa tebal kebas di ujung jari tangan dan kaki dapat mereda. Efek kesegaran ini akan langsung terasa berupa raga yang terasa jauh lebih enteng. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan ubi ungu segar, berkualitas tinggi dari petani lokal, atau ingin mencari perlengkapan terapi herbal alami pilihan, Bapak dan Ibu dapat langsung mengakses tautan link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk memilih bahan pangan murni yang segar, agar keutuhan kandungan antosianin di dalam daging ubi ungu tetap terjaga sempurna demi kesehatan raga tua kita. Pastikan Bapak dan Ibu selalu teliti saat memilih ubi ungu di pasar tradisional. Pilihlah umbi yang ukurannya sedang, permukaannya mulus, tidak berlubang dimakan ulat, teksturnya keras padat saat ditekan, dan memiliki warna kulit ungu kehitaman yang segar. Ubi ungu segar yang dipetik pada usia tepat menyimpan pasokan antosianin dan air mineral murni yang teramat pekat. Sangat aman diolah tanpa perlu khawatir akan adanya proses pembusukan tersembunyi. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panduan takaran mikro dan aturan konsumsi internal yang paling tepat bagi kesehatan lansia. Banyak orang tua cemas jika mengonsumsi ubi-ubian di pagi hari akan memicu perut kembung, begah, atau banyak gas di lambung. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada kebersihan, cara pengolahan, ketepatan dosis yang sangat terukur, serta pemilihan waktu konsumsi yang benar-benar pas. Untuk memulai terapi internal ini, Bapak dan Ibu hanya memerlukan satu potong ubi ungu segar ukuran sedang. Kupas tipis kulit luarnya, lalu cuci di bawah air mengalir hingga bersih. Potong menjadi beberapa bagian kecil, lalu kukus di dalam panci pengukus selama 15 hingga 20 menit, hingga tekstur dagingnya menjadi sangat lembut, pulen, dan harum saat dicium. Memakan ubi dalam kondisi matang sempurna sangat penting agar seratnya mudah dicerna usus. Sajikan ubi ungu kukus yang pulen tersebut dalam porsi mikro yang terukur, yaitu sekitar 70 hingga 100 gram saja untuk sekali makan. Waktu paling ideal untuk melahapnya adalah pada pagi hari sebagai menu utama pembuka sarapan. Dampingi dengan meminum segelas air putih hangat agar proses penyerapan zat antosianin dan kalium di
dalam dinding usus halus berjalan dengan sangat lancar, tanpa menimbulkan rasa begah atau penumpukan gas di ulu hati. Apabila Bapak dan Ibu memiliki riwayat selaput lambung yang teramat sensitif, sajian ubi ungu kukus ini bisa ditaburi sedikit parutan kelapa tua yang dikukus sebentar. Perpaduan serat ubi dan lemak sehat alami dari kelapa ini akan melapisi dinding lambung lansia, memperlambat pelepasan energi secara lebih halus, sehingga pencernaan terasa teramat hangat, nyaman, kenyang lebih lama, dan bebas dari rasa mual atau pengeluaran asam lambung berlebihan. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur dan tulus, demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat, seperti gangguan fungsi ginjal stadium akhir, yang diwajibkan membatasi asupan kalium ketat, tolong tunda dahulu konsumsi terapi internal ini dan konsultasikan secara mendalam kepada dokter pribadi. Bapak dan Ibu terlebih dahulu di rumah sakit, agar porsinya disesuaikan. Kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda, sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika Bapak dan Ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan Ibu tetap bisa memetik kebaikan, kelancaran sirkulasi darah secara maksimal, dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar merendam kaki yang sangat menenangkan pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman tanpa efek samping sedikit pun bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan kulit ubi ungu dan garam murni untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung langsung menuju ke saluran sirkulasi utama tubuh. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat teratur, langkah demi langkah di rumah. Siapkan sebuah baskom berukuran sedang yang luat untuk menampung kedua belah kaki Bapak dan Ibu dengan leluasa. Cuci bersih kulit dari 2 buah ubi ungu, lalu rebus di dalam panci bersama 2 liter air bersih dan 2 sendok makan garam krosok. Murni selama 15 menit hingga air berubah warna menjadi keunguan dan mengeluarkan aroma kesegaran alami. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom, lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki Bapak dan Ibu ke dalam air hangat tersebut, lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit secara tenang. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan Bapak dan Ibu untuk mengusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah kotor kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat manjur melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa zat antioksidan alami ini juga terbukti efektif menangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pereda tegang alami yang memberikan rasa nyaman mendalam pada jaringan pembuluh darah yang kaku. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi Bapak dan Ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada. Sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki naik menuju ke betis dan dada, manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk melakoni terapi hangat ini sambil berzikir, mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Terapi perendaman kaki dengan air hangat ubi ungu ini secara klinis juga membantu memperbaiki efisiensi pompa kelenjar getah bening di area tungkai bawah.
Ketika kelenjar getah bening bekerja secara maksimal, sisa racun metabolisme dan gumpalan asam laktat yang mengendap di sela-sela sel otot dapat langsung ditarik menuju ke saluran pembuangan utama. Hasilnya, rasa pegal linu dan sensasi otot kaki yang kaku akan mereda dalam hitungan menit. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini tidak hanya meredakan tegang fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi akibat tumpukan stres harian. Terbukanya pori-pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa racun keringat serta memperlancar jaringan limfatik, sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh di malam hari tanpa gangguan pusing. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau beser yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi bapak dan ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan cairan murni yang cukup amat dibutuhkan oleh pembuluh darah untuk mengencerkan racun dan membilah sisa zat metabolisme keluar melalui saluran kemih. Tanpa air yang cukup, nutrisi dari ubi ungu akan lambat dialirkan menuju ke target. Air putih hangat yang kita minum secara teratur akan menjaga volume plasma darah tetap stabil, sehingga tingkat kepekatan cairan tubuh dapat ditenangkan. Pembuluh kapiler yang terisi oleh cairan murni akan lebih mudah mengantarkan molekul antosianin menuju ke sel-sel penyaring di dalam ginjal dan otot jantung. Dengan begitu, proses peremajaan dinding pembuluh darah dapat berjalan 2 kali lebih cepat dan menyeluruh di seluruh anggota raga. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik, sirkulasi darah akan membawa seluruh zat antioksidan antosianin dari ubi ungu langsung menuju kapiler-kapiler terkecil di seluruh jaringan tubuh. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pembersihan dinding pembuluh, sekaligus membuang penumpukan zat racun, sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin secara lancar. Jika bapak dan ibu menjalankan panduan terapi ubi ungu ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang akan dipetik oleh raga sungguh luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai pembersih pembuluh darah alami yang secara bertahap menetralkan penumpukan plak kolesterol. Saluran darah di leher, dada, dan kaki yang tadinya kaku akan kembali menjadi lentur, bersumber tenaga, dan sangat lancar saat memompa darah. Kelancaran sirkulasi dan lenturnya dinding pembuluh darah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah. Dengan pasokan oksigen menuju otak yang selalu terpenuhi lancar, tingkat kewaspadaan dan keseimbangan tubuh bapak dan ibu saat berjalan akan meningkat tajam, sehingga bahaya pusing mendadak atau hilang keseimbangan dapat dicegah. Bapak dan ibu bisa kembali berdiri tegap, penuh percaya diri. Keteraturan sirkulasi darah yang terjaga ini juga memberikan dampak positif yang sangat nyata pada ketajaman daya, ingat, dan tingkat fokus pikiran lansia. Ketika sel-sel saraf otak mendapatkan pasokan oksigen dan glukosa secara stabil, tanpa terhalang sumbatan plak, proses penurunan fungsi memori atau pikun dapat dihambat dengan sangat efektif. Bapak dan ibu akan merasa pikirannya jauh lebih jernih, segar, dan selalu ceria saat diajak berkomunikasi. Pijakan kaki yang mantap dan bebas dari rasa tebal kebas ini pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian
fisik orang tua kita. Secara perlahan, namun pasti, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi merasa cemas untuk sekadar beranjak dari tempat tidur di pagi hari, melangkah menuju halaman rumah untuk menikmati hangatnya sinar matahari, atau berjalan santai mengunjungi tetangga tanpa harus selalu merasa khawatir akan rasa pusing atau lemas. Tidak hanya bermanfaat bagi sirkulasi darah dan saraf, kandungan vitamin C, zinc, serta antioksidan kompleks di dalam ubi ungu juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan ubi ungu saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan batuk, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, pembuluh darah yang terawat bersih dari gumpalan plak, serta daya tahan tubuh yang kuat, Bapak dan Ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di dalam rumah. Bapak dan Ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia, melangkah menikmati udara segar di pagi hari, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira, menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan fisik. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta, tanpa harus terhalang oleh rasa sakit yang memenjarakan. Tubuh di atas ranjang, dengan merawat kesehatan pembuluh darah, menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga, berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengkonsumsi ubi ungu kukus porsi mikro adalah di pagi hari sebagai pembuka sarapan. Sedangkan untuk terapi eksternal, merendam kaki sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang. Tetaplah selalu peka dan mau mendengarkan bahasa tubuh Bapak dan Ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya, atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan, agar Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, ubi ungu kukus yang pulen ini juga bisa dihaluskan dan dicampurkan ke dalam semangkuk bubur oat hangat di pagi hari. Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan sedikit irisan jahe emprit untuk memberikan sensasi rasa hangat yang menenangkan selaput lambung, sekaligus memperkuat efek anti peradangan alami pada seluruh jaringan pembuluh darah dan organ dalam raga tua kita. Kombinasi antara kelembutan serat ubi ungu dan kehangatan jahe emprit ini juga sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran, kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Bersihkanlah saluran pembuluh darah mereka dari gumpalan plak. Berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu.
Terima kasih banyak atas perhatian tulus dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya Dr. Irfan Ali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.